Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Erina Kambulawa dengan NPM 048, saya sendiri, Fikri Azari Saban dengan NPM 049, Billy Abdul Jabar dengan NPM 067, Tira Rahayu dengan NPM 091, Dia Ayu Kusuma Wardani dengan NPM 092. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem manajemen biaya dan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya atau cost management system CMS sejumlah alat dan teknik yang mengidentifikasi bagaimana keputusan manajemen mempengaruhi biaya. Sistem manajemen biaya menyediakan 3 informasi. Yang pertama, informasi biaya untuk keputusan manajemen strategi. Yang kedua, informasi biaya untuk mengendalikan operasi. Yang ketiga, ukuran nilai persediaan dan harga pokok penjualan untuk pelaporan keuangan kepada investor, kreditur, dan stockholder eksternal lainnya. Pemakaian eksternal memerlukan ukuran agregat atas nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Manajer internal memerlukan informasi yang biasanya lebih terinci dan mengenai setiap produk atau jasa. Kebutuhan akan sistem manajemen biaya yang canggih dipicu oleh keputusan strategi dan operasi yang dihadapi oleh para manajer. Manajer memerlukan informasi biaya yang akurat, tepat waktu, untuk keputusan strategi, seperti memutuskan bauran produk dan pelanggan yang optimal atau keputusan investasi. Untuk semua keputusan tersebut, manajer ingin mengetahui biaya setiap produk, jasa, pelanggan, dan proses. Sebagai contoh, strategi deal telah menggeserkan bauran produknya menjauh dari penjualan pelanggan dan menuju jasa serta solusi perusahaan di mana margin yang diharapkan jauh lebih tinggi. Sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya atau cost accounting merupakan bagian dari sistem manajemen biaya yang mengukur biaya untuk tujuan pengambilan keputusan manajemen dan pelaporan keuangan. Biaya atau cost pengorbanan atau penyerahan sumber daya untuk tujuan tertentu. Objek biaya, cost object atau cost objektif, segala sesuatu di mana pengambilan keputusan menginginkan pengukuran biaya yang terpisah, contohnya termasuk departemen produk, aktivitas, dan teritori. Sistem akuntansi biaya atau cost accounting system, teknik yang digunakan untuk menentukan biaya sistem produk, jasa, pelanggan, atau objek yang lainnya. Sistem akuntansi biaya merupakan komponen sistem manajemen biaya yang paling fundamental. Sistem ini mendukung semua alat dan teknik sistem manajemen biaya lainnya. Sistem akuntansi biaya biasanya menjadi 2 proses, yaitu yang pertama akuntansi biaya atau cost accumulation, yaitu mengumpulkan biaya menurut beberapa klasifikasi alami seperti bahan atau tenaga kerja, atau menurut aktivitas yang dilaksanakan seperti pemrosesan pesanan atau pemrosesan mesin. Yang kedua ada pembebanan biaya atau cost assignment, yaitu meletakkan biaya ke satu atau lebih objek biaya seperti aktivitas, proses, departemen, pelanggan, atau produk. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Tira Rahayu, NPM 091 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya atau cost accounting yaitu bagian dari sistem manajemen biaya yang mengukur biaya untuk tujuan pengambilan keputusan manajemen dan pelaporan keuangan. Biaya atau cost yaitu pengorbanan atau penyerahan sumber daya untuk tujuan tertentu. Seperti suatu organisasi membayar kas dan ekuivalennya kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Kita mengukur biaya sumber daya tenaga kerja dengan dolar yang dibayarkan demi memperoleh sumber daya tenaga kerja. Akan tetapi, umumnya manajer menginginkan lebih dari sekedar biaya sumber daya yang digunakan dari akuntannya. Mereka seringkali ingin mengetahui biaya sesuatu secara khusus,
seperti produk atau jasa. Untuk objek biaya atau cost object dan cost objektif, yaitu segala sesuatu di mana pengambil keputusan menginginkan pengukuran biaya yang terpisah. Contohnya termasuk pelanggan, departemen teritori, dan aktivitas seperti pemrosesan, pemesanan, atau pemindahan bahan. Untuk sistem akuntansi biaya atau cost accounting system, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan biaya sistem, produk jasa, pelanggan, atau objek biaya lainnya. Sistem akuntansi biaya merupakan komponen sistem manajemen biaya yang paling fundamental. Sistem ini mendukung semua alat dan teknik sistem manajemen biaya lainnya. Sistem akuntansi biaya harus menyediakan informasi biaya yang akurat dan tepat waktu untuk membantu manajer mengambil keputusan. Tanpa informasi biaya yang akurat dan tepat waktu, banyak keputusan yang sangat merugikan. Selanjutnya yaitu tujuan alokasi biaya. Tidak ada peraturan perusahaan yang dapat kita andalkan atau tidak ada sistem alokasi biaya yang baik secara universal. Alih-alih aturan alokasi biaya, kita berfokus pada konsep umum yang menyediakan pedoman ketika manajer merancang sistem tersebut. Kita akan menjadi pengambil keputusan yang lebih baik jika kita menggunakan konsep tersebut untuk mengevaluasi sistem yang menghasilkan informasi yang akan kita gunakan dalam keputusan. Berikut adalah 4 tujuan alokasi biaya. 2 pertama, mendukung pengambilan keputusan strategis dan pengendalian operasi, dan yang ketiga mendukung pelaporan eksternal, dan yang keempat mendukung ketiga tujuan sebelumnya. Yang pertama yaitu untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari keputusan strategis dan pengendalian operasi. Keputusan strategis yang utama termasuk menetapkan bauran produk dan pelanggan yang optimal, menetapkan kebijakan penetapan harga, dan menetapkan kebijakan tentang fungsi rantai nilai mana yang akan dikembangkan sebagai kompetensi inti. Yang kedua yaitu untuk menyediakan motivasi yang diinginkan dan memberikan umpan balik untuk evaluasi kerja. Alokasi biaya mempengaruhi perilaku manajemen dan dapat membantu memotivasi manajer untuk mengambil keputusan demi kepentingan terbaik perusahaan. Sebagai contoh, beberapa organisasi mengalokasikan biaya jasa hukum atau jasa konsultan manajemen internal untuk mendorong manajer agar memastikan manfaat jasa melebihi biayanya. Yang ketiga, untuk menghitung laba dan nilai aset bagi pelaporan keuangan. Perusahaan mengalokasikan biaya ke produk untuk mengukur biaya persediaan pada neracanya dan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Yang keempat yaitu untuk membenarkan biaya atau memperoleh penggantian. Kadang-kadang organisasi mendasarkan harga secara langsung pada biaya. Nah, sebagai contoh, kontrak pemerintah seringkali merinci harga yang meliputi penggantian biaya ditambah sejumlah margin laba. Dalam contoh tersebut, alokasi biaya secara langsung menentukan pendapatan yang diterima dari produk atau jasa. Idealnya, satu alokasi biaya akan melayani keempat tujuan secara simultan. Namun, ribuan manajer dan akuntan setuju bahwa sebagian besar sistem akan gagal mencapai keadaan yang ideal tersebut. Sebaliknya,
Alokasi biaya seringkali menjadi sumber utama ketidakpuasan dan kebingungan. Pengalokasian biaya tetap biasanya menimbulkan masalah yang berat. Loh, mengapa bisa seperti itu? Karena biaya tetap menurut definisinya tidak berubah dengan tingkat aktivitas atau produksi. Maka alokasi biaya Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tira Rahayu. Perkenalkan, saya Diayu Kusumawardhani, NPM 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode alokasi biaya. Teman-teman bisa membuka buku halaman 135. Di situ ada bagan yaitu Praga 4 strip 2, di mana di situ akan menjelaskan pembenaan biaya langsung dan tidak langsung ke produk, jasa, pelanggan, atau aktivitas. Alokasi merupakan proses 4 langkah. Yang pertama yaitu mengakumulasikan biaya tidak langsung ke dalam suatu lebih pool biaya. Pool biaya atau cash pool adalah sekelompok biaya individual yang dialokasikan perusahaan ke objek biaya dengan menggunakan dasar alokasi biaya tunggal. Banyak sistem akuntansi biaya yang sederhana menempatkan semua biaya produksi tidak langsung ke pool biaya tunggal. Yang kedua, memilih dasar alokasi untuk setiap pool biaya. Jika mungkin, dasar alokasi harus merupakan pemicu biaya ukuran yang menimbulkan biaya dalam pool biaya. Namun, dalam banyak kasus tidaklah memungkinkan menemukan pemicu biaya yang jelas, sehingga perusahaan berusaha untuk menggunakan dasar alokasi yang tidak terlalu berkaitan dengan penyebab biaya dalam pool biaya. Sebagai contoh, yaitu perusahaan yang memiliki pool biaya tunggal untuk biaya tidak langsung seringkali menggunakan jam tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung sebagai dasar alokasi biayanya. Yang ketiga yaitu mengukur unit dasar alokasi biaya yang digunakan untuk setiap objek biaya, misalnya jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan untuk produk tertentu, dan menghitung total unit yang digunakan untuk semua objek biaya. Yang keempat yaitu mengalihkan presentasi total unit dasar alokasi biaya yang digunakan untuk setiap objek biaya dengan total biaya pada pool biaya demi menentukan biaya yang dialokasikan ke setiap objek tersebut. Ada juga biaya yang tidak dialokasikan, yaitu biaya yang dicatat sistem akuntansi tetapi tidak dialokasikan ke objek biaya manapun. Biaya ini mungkin termasuk penelitian dan pengembangan, desain proses, beban legal, akuntansi, jasa informasi, dan biaya eksklusif. Walaupun demikian, ingat bahwa biaya yang tidak dialokasikan oleh suatu perusahaan mungkin menjadi biaya yang dialokasikan atau bahkan biaya langsung bagi yang lainnya. Mengapa? Karena rantai nilai dan proses operasi perusahaan ini sangat bervariasi. Sebagai contohnya, desain produk merupakan faktor keberhasilan yang penting bagi beberapa perusahaan, sehingga manajer pada perusahaan semacam itu bersedia menghabiskan waktu dan upaya untuk meluncurkan sistem akuntansi yang canggih demi mengalokasikan atau bahkan secara langsung menelusuri biaya desain produk. Selanjutnya yaitu istilah biaya yang digunakan untuk tujuan pelaporan eksternal. Salah satu dari 4 tujuan sistem manajemen biaya adalah menyediakan ukuran agregat nilai persediaan dan harga pokok produksi bagi pelapor eksternal kepada investor, kreditor, dan stakeholder eksternal lainnya. Di sini kita akan membahas 4 atribut biaya tersebut, yaitu biaya manufaktur, biaya produk versus biaya periode, biaya pada neraca, dan biaya pada laporan laba rugi. Yang pertama yaitu kategori biaya manufaktur. Operasi manufaktur mengubah bahan baku atau raw materials, bahan dasar pembuatan produk menjadi barang lainnya melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas pabrik. Perusahaan manufaktur mengklasifikasikan biaya produksi sebagai yang pertama yaitu biaya bahan langsung atau direct material cost, termasuk biaya akuisisi bahan baku yang dapat
telusuri perusahaan ke produk dengan cara yang masuk akal secara ekonomi. Contohnya, yaitu cangkang besi, batang kayu, lembar aluminium, dan sumber perakitan. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, termasuk pembayaran upah dan di beberapa perusahaan manfaat terkait kepada karyawan yang dapat ditelusuri perusahaan secara spesifik dan eksklusif ke barang yang dibuat. Contohnya yaitu upah operator, mesin, dan perakitan. Yang ketiga ada biaya produksi tidak langsung, yang disebut juga biaya manufaktur tidak langsung atau overhead pabrik, beban pabrik atau overhead manufaktur. Itu meliputi semua biaya yang terkait dengan proses produksi yang tidak dapat ditelusuri perusahaan ke produk atau jasa dengan cara yang masuk akal secara ekonomis. Contohnya yaitu listrik, perlengkapan, gaji supervisor, pajak properti, sewa, asuransi, dan penyusutan. Yang kedua ada biaya produk dan biaya periode. Biaya produk atau product cost adalah biaya yang diidentifikasi dengan produk yang dibuat atau dibeli untuk dijual kembali. Dalam perusahaan manufaktur, biaya produk termasuk biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Sebaliknya, jika biaya periode atau periode cost akan menjadi beban selama periode berjalan tanpa menjadi bagian dari persediaan. Biaya periode terkait dengan fungsi rantai nilai non-produksi, penelitian dan pengembangan, desain pemasaran, distribusi, dan jasa pelanggan. Sebagian besar laporan keuangan perusahaan melaporkan biaya tersebut sebagai beban penjualan dan administrasi. Singkatnya, biaya-biaya tersebut tidak menjadi bagian dari biaya persediaan yang dilaporkan atas produk yang dibuat untuk tujuan laporan keuangan. Perusahaan manufaktur memiliki 3 akun persediaan yang membantu manajer menelusuri semua biaya produk mulai dari proses produksi hingga waktu penjualan. Akun tersebut ada 3, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku atau bahan langsung. Bahan baku yang ada di tangan dan menunggu digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, yaitu barang yang melalui proses produksi tetapi sebelum sepenuhnya selesai. Biayanya termasuk jumlah yang sesuai dari 3 biaya manufaktur utama, yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produk tidak langsung. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory, yaitu barang yang telah sepenuhnya selesai tetapi belum dijual. Baik, saya William Jabar, NPM 067 akan melanjutkan tentang penyajian biaya pada neraca dan laporan laba rugi. Bagaimana publikasi laporan keuangan perusahaan dagang dan manufaktur berbeda dalam menjanjikan biaya. Pertama, mari kita periksa neraca dan perhatikan rincian ekstra yang disediakan oleh perusahaan manufaktur. Bagian aset lancar pada neraca. Yang pertama, pada perusahaan manufaktur ada kas sebesar $4.000, piutang sebesar $25.000, barang jadi sebesar $32.000, barang dalam proses sebesar $22.000, bahan baku sebesar $23.000. Total persediaan antara barang jadi ditambah barang dalam proses ditambah bahan baku adalah sebesar $77.000. Kemudian ada aset lancar lainnya sebesar $1.000. Total aset lancar yaitu sebesar $107.000. Kemudian pada perusahaan retail atau grosir yaitu ada kas sebesar $4.000, piutang sebesar $25.000, persediaan barang dagang sebesar $77.000, aset lancar lainnya sebesar $1.000. Total aset lancar perusahaan retail atau grosir yaitu $107.000. Perbedaan antara neraca perusahaan manufaktur dan neraca perusahaan dagang atau retail dan grosir terlihat pada akun persediaan dari laporan tahunan Kisco System perusahaan manufaktur dan Costo Wholesale perusahaan dagang tahun 2011. Kisco System yaitu ada bahan baku sebesar $219,
bahan dalam proses sebesar 52 dolar, barang jadi sebesar 1.215 dolar. Total persediaan antara bahan baku ditambah bahan dalam proses ditambah barang jadi yaitu sebesar 1.486 dolar. Kemudian ada Costo Wholesale Corporation sebesar persediaan barang dagang sebesar 6.638 dolar. Sekarang mari kita lihat laporan laba rugi. Kita telah menyinggung bahwa laporan beban penjualan dan administrasi umumnya sama bagi organisasi manufaktur dan dagang. Bagaimana dengan harga pokok penjualan? Di laporan keuangan yang dipublikasikan, umumnya Anda akan melihat satu garis untuk harga pokok penjualan tanpa memandang jenis perusahaan. Hanya cara perusahaan menghitung harga pokok penjualan yang berbeda, yaitu perusahaan manufaktur. Biaya manufaktur, barang yang dibuat dan kemudian dijual, biasanya terdiri dari 3 kategori biaya utama: biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Kemudian ada perusahaan retail atau grosir. Harga pokok penjualan barang dagang biasanya terdiri dari biaya pembelian item yang diakuisisi dan kemudian dijual kembali. Berikut ini tunjukkan bagaimana perusahaan manufaktur dan perusahaan retail atau grosir menghitung harga pokok penjualannya. Bagian harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Pada perusahaan manufaktur, persediaan awal barang jadi sebesar 4.000 dolar. Harga pokok produksi yaitu antara lain bahan langsung yang digunakan sebesar 20.000 dolar, tenaga kerja langsung sebesar 12.000 dolar, dan produksi tidak langsung sebesar 8.000 dolar. Yang jumlah totalnya barang yang tersedia adalah 4.000 dolar, kemudian ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi sebesar 4.000 dolar, jadi total barang jadi yang tersedia adalah 44.000 dolar. Persediaan akhir barang jadi yaitu 8.000 dolar, kemudian 44.000 dolar dikurangi 8.000 dolar, harga pokok penjualan yaitu sebesar 36.000 dolar. Kemudian pada perusahaan retail atau grosir, persediaan awal barang dagang sebesar 4.000 dolar, pembelian sebesar 40.000 dolar, barang yang tersedia untuk dijual yaitu antara persediaan awal barang dagang ditambah pembelian yaitu sebesar 44.000 dolar. Kemudian persediaan akhir dagang sebesar 8.000 dolar yaitu 44.000 dikurangi 8.000 dan total harga pokok penjualan sebesar 36.000 dolar. Pada paragraf 4 strip 4 kita bisa melihat terkadang timbul kebingungan karena akuntan dan manajer menggunakan istilah biaya dan beban secara bebas. Biaya adalah istilah yang luas yang menguraikan jumlah dibayarkan untuk aktivitas, produk, atau jasa. Beban secara khusus menunjukkan biaya yang dikurangi dari pendapatan pada laporan laba rugi periode tertentu. Semua biaya pada akhirnya menjadi beban, tetapi belum menjadi beban hingga akuntan menguranginya dari pendapatan pada laporan laba rugi. Jadi, biaya manufaktur produk akan menjadi beban pada laporan laba rugi yang disebut harga pokok penjualan melalui prosedur persediaan multilangkah yang ditunjukkan sebelumnya di paragraf 4 strip 4. Sebaliknya, biaya penjualan dan administrasi akan segera menjadi beban di semua jenis perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.